Pergi belanja ke pasar pusat Pekanbaru, singgah sebentar membeli rempah. Bila sudah tiba di pasar pusat Pekanbaru, jangan lupa memakan lemang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irdawati. Saya Nova Skoro. Kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan mengajak kalian semua untuk berkunjung ke Pasar Rakyat Agus Salim di Kota Pekanbaru. Atas Nawat Tambunan, Saya Meldawanti Sirait, yang dimana merupakan salah satu tempat pusat perdagangan tradisional di Kota Pekanbaru. yang menjual beraneka ragam jenis kebutuhan masyarakat. Pasar Pusat Pekanbaru merupakan destinasi belanja yang sangat menarik untuk dikunjungi. Di pasar ini, pengunjung dapat menemukan beragam kebutuhan masyarakat, mulai dari bahan-bahan dapur dan aneka buah-buahan, hingga berbagai pilihan pakaian yang menarik dan sangat lengkap loh. Malomang Melayu adalah makanan tradisional khas masyarakat Melayu, khususnya di Riau, yang diolah dengan cara diasapi atau dilomang dengan teknik tradisional. Proses pengasapan ini menghasilkan aroma khas, rasa gurih, dan membuat makanan lebih tahan lama. Malomang dibuat dari bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan, tapi diolah dengan cara khusus. Prosesnya dimulai dari menyiapkan bahan utama, kemudian dimasak dengan teknik tradisional yang membutuhkan ketelatenan dan waktu yang sangat panjang. Proses inilah yang menghasilkan cita rasa khas dan aroma yang kuat. Yang membuat Malomang Melayu istimewa adalah nilai kebersamaan di dalamnya. Proses pembuatannya biasanya dilakukan bersama-sama, mulai dari persiapan hingga penyajian. Inilah yang membuat Malomang Melayu bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang tradisi dan kearifan lokal. Nah, setelah cukup lama berkeliling pasar, sekarang kami sudah berada di salah satu lokasi produksi Malomang yang berlokasi di Jalan Agus Salim Gang Irsyad, Kota Pekanbaru. Di tempat ini, kita akan melihat langsung bagaimana proses pembuatan Malomang secara tradisional. Yuk, ikuti terus perjalanan kami sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai semua, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Elisa Desnawati Tambunan, saya Irdawati, Saya Meldawanti Sirait, saya Nova Skoro. Baiklah teman-teman, di sini kami sudah bersama Ibu Devi. Simak videonya sampai habis ya. izin Bu, nama Ibu siapa? Nama Ibu Devi Putrianti, panggilannya Umi Devi sehari-harinya. Umur Ibu berapa? Umurnya 39. Berapa lama Ibu merintis jualan lemang? Di 2010. Biasanya Bu, jenis beras apa yang digunakan untuk membuat lemang ini Bu? Jenisnya berasnya Pulu Cantik, kualitas yang terbaik. Terus Bu, bagaimana proses pembuatan lemang ini dari awal hingga akhir Bu? Pertama kita cuci dulu pulutnya, kita keringkan, kita cuci bambunya, lalu dikasih daun. Bambunya itu masukkan pulut tadi ke dalam bambu tadi. Itu cara pembuatannya. Masukkan ya. Lalu yang dari pisangnya juga ada, dicampur pulut sama gula arennya, sama pisangnya, ya ditumbuk-tumbuk juga pisangnya, dimasukkan ke dalam bambu tersebut tadi itu. Nah, itulah cara pembuatannya. Bahan-bahannya semuanya dari pulut putih, sama santan, garam. Nah, itu bahan-bahannya. Yang kalau pulut yang lemang putih ya. Kalau lemang yang ada duonya itu pakai gula aren juga sama kelapa, dimasak dulu sampai kering. Nah, bisa tuh cara itu dia. Lemang baluonya. Ya. Jadi Bu, jenis lemang apa yang Ibu jual ini Bu? Khas daerah mana Bu? Khas daerah Pekanbaru Riau, khasnya Melayu. Ya, Melayu Riau. Nah, itulah di sinilah yang lamang ini yang laku yang khasnya lamang baluo. Ya, khas Melayu Riau ya. Nah, ya itu. Nah, ya, kan sehari-harinya itu yang lamang kelamainnya juga ada, yang dari tepung juga ada, yang pakai gula. Macam-macam lah, lamang duriannya juga ada. Dan macam-macam lamang lah, pokoknya di lamang KP Uni Devi ada semuanya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah ada hal penting yang perlu diperhatikan pada saat penyusunan lemang di tempat pembakarannya langsung Bu? Ya, apinya ya, kalau kita perhatikan kalau besar apinya nanti angus lemangnya, harus naik santannya ke atas kalau dibakar itu. Nah, seperti ini caranya. Kalau udah masak santannya, lemangnya itu kalau sudah masak harus naik, harus mendidih dia ya. Nah,
itu caranya. Bisa naik lamanya seperti ini. Nah, baru masak kan. Kalau nggak itu nggak masak dia. Nggak rata masaknya. Ada yang misalnya ada angus ininya, ada yang berada yang kurang masak lah. Makanya kita perhatikan apinya, sedang apinya. Berarti apinya juga nggak boleh terlalu besar kali ya, Bu? Terlalu besar apinya. Nah, itulah cara pembakarannya. Kalau pemilihan jenis bambunya, Bu, yang digunakan untuk lemak? Bambunya bambu khususnya bambu talang. Oh, berarti itu khusus ya, Bu? Khusus bambu talang. Berarti nggak boleh bambu yang lain? Nggak boleh. Memang talang doang dipakai. Tak bisa. Yang buat dia khusus dari bambu talang itu apa, Bu? Sebab bambu talang ini memang khusus dia untuk lemang. Memang khusus untuk lemang. Supaya dia harum kan. Udah bambunya satu tipis, bukan tebal bambunya. Itu yang asik kita menariknya. Kalau bambu tebal tuh kadang buka tangannya. Harus bambu talang juga dipakai. Kualitasnya terjamin kalau bambu talang ini. Terus, Bu, kalau bambu talang ini apakah susah dicari? Terus di mana biasanya Ibu dapat? Kalau sini di Pekanbaru Riau memang ada bambunya sekarang. Lalu Bu, berapa lama proses pembakaran lemang itu? Prosesnya dari 4 jam lah, 4 jam paling lama. Sebab kalau 4 jam tahannya cuma 2 hari. Kalau kita sejam kita bikin tahannya cuma 1 hari, nggak apa dia, nggak enak lah dimakan untuk besoknya. Kalau ini kan 4 jam kan udah bisa ditahan untuk besok makannya nggak apa-apa. Jadi jadinya orang tuh nggak kecewa kalau dia beli lebih untuk besok. Itulah deh. Makanya lama Uni Devi ini saya cari orang terus bawa ke Malaysia juga udah bisa dibawa ke Malaysia juga lah. Udah terbang sama ke Uni Devi. Baru Bu, setelah lemangnya ini masak, bagaimana Bu cara proses pengeluarannya hingga untuk mau dijual ke pasar? Pengeluarannya caranya ya dibeli orang per batang. Per batang itu anggaran kalau orang terjualan kalau 40.000 per batang. Kalau yang beli banyak 1.000 batang kemarin di Kulim untuk orang cuma kali 30.000. Cuma 1.000 batang banyaknya kemarin itu. Ada tuh TikToknya, videonya juga ada. Yang banyak yang ngambil kali 30.000. Kalau yang ngambilnya yang kali 40.000 bisa 10 batang, beberapa batang lah. Pokoknya yang banyak lah. Tapi kalau Uni Devi mengejar sendiri kali 40.000 untuk orang jualan. Kalau Uni Devi jual kembali ada yang kali 80 sampai 40 lah. Jadi Bu, apa kandungan yang terdapat di dalam lemang ini Bu? Iya tuh ampakan ruang pencernaan supaya lancar buang air besarnya. Itu memang ada juga lah dia tergantung ada lemaknya juga, proteinnya juga memang ini. Makanya ini dicari orang suka orang semuanya. Lalu Bu, lemang ini biasanya disajikan ketika acara apa aja Bu? Acara pesta, mulut nabi, acara akikah, pokoknya bermacam-macam acara. Khususlah untuk orang Melayu Riau, Pekanbaru Riau, dia untuk pesta pesta arisan itu yang paling banyak untuk pesta. Lalu Bu, harga lemang ini per bambu atau per potong-potong yang udah Ibu jual berapa Bu? Bambu antara 40 sampai 80, kalau berpotongnya 5.000 sampai 6.000 berpotongnya. Baiklah teman-teman, sekian video wawancara dari kami. Sampai jumpa di part selanjutnya ya. Jadi setelah selesai wawancara, kami ini sedang berada di perjalanan mau menuju ke rumah Ibu Devi. Rumah Ibu Devi berada di jalan sempit, lebih tepatnya rumahnya berjajar rumah tukang penjualan lemang semua. Beginilah suasananya. Halo guys, kami sudah berada di Jalan Agus Salim, Gang Irsyad. Sekarang kami menuju ke rumah ibu-ibu Devi. guys, beginilah suasananya. Ada juga ya guys, ibu yang sedang membakar lemang. Oke guys. Oke guys, jadi ini Ibu Devi guys yang akan kami wawancarai tentang proses pembuatan lemang nantinya. Baiklah guys, tunggu video kami ya. Bye-bye. Langkah pertama kami berjalan kaki menuju ledeng untuk menuju kulit beras. Pertama kita cuci dulu, harus bersih cuciannya. Kalau nggak bersih cuciannya, nggak bisa dikonsumsi untuk besok. Udah bersih dia. Berapa kali pencucian nih Ibu? Kali. Seperti ini ya. Airnya air panas ini. Jangan aja. Panas kan? Ayo. Empat kali cuci ya. Kalau beras kan 2-3 kali cuci. Kalau ini 4. Tahan untuk besok atau 2 hari tahannya. Untuk orang bawa jauh nggak apa, nggak kecewa. Kita kan harus jaga kualitas.
supaya bagus. Kita taruh di sini, ditaruh nih supaya dia kering. Harus sampai kering kali ya? Enggak juga. Nanti sampai tulis aja. Ya. Kalau kita bikin cepat, kalau kita bikin lama nggak apa-apa. Ini memang tempat khusus ya Bu? Iya memang. Jangan langsung mandi. Memang khusus kan ini guys. Ini kita dari sini. Tempat juga, cuma juga ada juga. Ih, nggak perlu milih sana, sendiri dong. Dari bawah sini. Kalau mandi air lebih itu. Airnya tuh sampai kamu rumah. Tenang pakai banyak tuh banyak. Air panas. Makanya aku nasi sedikit kalau mandi di sini bawahnya. Gampang kan semua prosesnya. Kalau belum puasa banyak nih. Yang airnya. Mulutnya sudah selesai dicuci, kami langsung berjalan menuju ke rumah Ibu Devi karena tidak jauh dari bledeng tadi. Ini bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya bambu, daun, pulut, beras pulut, sama garam dan santan. Ini santannya. Ini alatnya. Ya, ini alat-alatnya semuanya ya. Yuk, kita masukkan daunnya dulu. Yuk, cara masukkannya. Lalu daun pisang dimasukkan seukuran persegi 4, dimasukkan ke dalam bambu dengan cara ditusuk-tusuk menggunakan kayu bambu seperti ini. Ini berfungsi sebagai alas lemang nantinya. Lalu kayu bambu disejarkan selurusan ukuran daun pisang, lalu dimasukkan ke dalam bambu dengan cara memasukkannya dengan rapi dan bulatannya terlihat. Selanjutnya langkah pemasukan pulut beras ke dalam bambu. Pulut dimasukkan hingga menyisakan bagian sedikit di atas untuk diisi santan nantinya. Lalu satu bungkus santan dimasukkan ke dalam wadah ember dan disaring terlebih dahulu. Saring dulu dong. Selanjutnya garam halus dimasukkan sesuai dengan takaran. Halus ya, halus nih. Takar ukurannya pakai takaran dong. Takarannya. Harus pakai garam halus ya Bu? Iya, tengoknya sesuaikan. Ya. Setelah garam larut bersama santan, tidak lupa dulu mencicipi rasanya. Dan di sini rasanya sudah sangat pas. Lalu masuk ke tahap berikutnya. Santan yang sudah dilarutkan bersama garam tadi dimasukkan ke dalam bambu hingga penuh. Cara masuknya di sini. Nggak sampai penuh juga ya Bu? Penuh. Berikutnya kami menuju tempat perapian yang dimana khusus untuk membakar lemang. Pertama di sini kami memilih kayu dulu untuk dibakar bersama dengan lemang nantinya. Di sini kami memilih 10 kayu untuk sebagai media pembakaran lemang. Di sini api sudah menyala untuk membakar lemang. Lemang dibakar sekitar 4 jam. Di sini terlihat lemangnya sudah mulai mendidih karena santan yang ada di dalam lemang itu sudah mulai meluap keluar. Udah masaknya ya. Nih, seperti ini kalau masak ya. Nih, bisa selesai masaknya nih, seperti ini. Harus naik ke atas nih masaknya. Sudah selesai. Nah, itulah cara-cara pembuatannya ya, guys ya. Nanti lagi. Sampai jumpa kembali ya sama Uni Devi ya, lama papai Uni Devi. Yuk. Dadah. Setelah semuanya selesai, kami bersama-sama menuju warung lemang Ibu Devi. Di sini Ibu Devi langsung membukakan lemang yang sudah kami bakar tadi. Hasil lemang tadi yang dibakar tadi ya. Itu hasilnya itu. Nanti hasilnya kan. Potongan potong dulu. Berminyak ya kan, kalau banyak santan berminyak dia sini.
Di sini Ibu Devi menambahkan minyak goreng, lalu memotong-motong lemangnya, dan lemang siap untuk kami nikmati. Yummy! Dan di progres terakhir kami mencicipi bersama-sama lemang yang sudah kami bakar tadi dan rasanya enak dan gurih.